Assalamualaikum, hai saudara. Berjumpa lagi dengan saya, saudara. Saudara, saya tidak akan bosan untuk berjumpa dengan saudara semua karena saya mengemban amanah yang sangat berat, yaitu menyebarkan ilmu-ilmu dari Tuhan yang dibawa oleh pemimpin kita Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita umat Islam. Jadi, kalau kita punya amanat untuk disebarkan, ya wajib kita jalankan ya, karena amanat itu kan berat. Nah, saudara, saya akan membahas tentang Isra Mi'raj. Sekarang kan bulan Rajab ya, yaitu di saat Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ya pada tanggal 27 Rajab ya, di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad. Nah, kenapa segolongan ya umat Islam suka memeriahkan Rajaban dan sebagian lagi tidak gitu ya. Jadi ada yang suka merayakan Rajaban dengan cara apa tuh kumpul bersama, makan minum bersama, ya ada tablik akbar dari ulama-ulama. Kenapa? Kita harus tahu sejarahnya ya, itu Rajaban. Nah, Nabi Muhammad ketika ditinggal wafat oleh istrinya tercinta yaitu Siti Khadijah, beliau suka sembahyang di Masjidil Haram karena Masjidil Haram itu kan masjid tertua di dunia yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bapak moyang Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun selalu menyembah kepada Tuhan atau sholat. Tetapi sholat yang dilaksanakan sebelum datangnya kitab suci yaitu 2 waktu, ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit, yang dilaksanakan oleh para nabi sebelum kitab suci datang, yaitu seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim kan sebelum kitab suci datang, tetapi beliau para nabi selalu menyembah kepada Tuhan dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpu atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Tuhan, atau disebut sembahyang atau nyembah, atau yang sekarang disebut sholat dalam agama Islam. Nah, Nabi Muhammad selalu melaksanakan itu ketika sebelum di Isra Mi'raj, dan selalu sembahyang, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Beliau selalu sembahyang di Masjidil Haram ya. Nah, ketika istri tercintanya wafat, yaitu Siti Khadijah, beliau dalam keadaan berkabung, yaitu berduka, ditinggalkan oleh istri yang sangat dia cintai. Nah, Nabi Muhammad ketika malam, beliau sholat di Masjidil Haram. Dan beliau berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan rasa dukanya kehilangan istri tercinta. Nah, di sana Tuhan menyuruh malaikat Jibril untuk membawa Nabi Muhammad atau yang disebut Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di waktu malam. Sebut Isra Mi'raj itu ya, perjalanan di waktu malam. Jadi malaikat Jibril disuruh oleh Tuhan untuk membawa Nabi Muhammad bukan hanya ruh saja, tapi dengan jasad. Jadi Nabi Muhammad itu dibawa secara langsung dengan jasad, bukan hanya ruhnya. Dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kenapa dibawa dulu ke Masjidil Aqsa Palestina? Kita harus tahu ya sejarahnya. Dahulu Masjidil Aqsa di Palestina itu dahulunya Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat sembahyang Nabi Ibrahim. Dan Baitul Maqdis dahulunya disuruh oleh Tuhan atau wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Baitul Maqdis tersebut yang luasnya hanya 3 tumak ya, dan dibangun dari batu-batu yang ada di negeri Palestina atau Syam ya, dulunya Syam. Dan Baitul Maqdis itu berbentuk bujur sangkar, barat berbentuk pura, selatan berbentuk vihara, timur berbentuk gereja, utara berbentuk masjid. Nah, terus setelah Nabi Musa yang menerima kitab Taurat mengambil sebagian Baitul Maqdis yang paling barat untuk tempat ibadah umatnya yaitu pura, Nabi Daud mengambil sebagian Baitul Maqdis yang paling selatan untuk tempat ibadah umatnya yaitu vihara, Nabi Isa mengambil sebagian Baitul Maqdis untuk tempat ibadahnya yaitu gereja, tinggal masjid sebelah utara, dan dibangun oleh Nabi Sulaiman keturunan Nabi Daud atau putra Nabi Daud, dan dibangun menyerupai masjid atau menyerupai yang paling utara, dan dibentuk masjid tersebut yang menjadi Masjidil Aqsa sampai sekarang. Luas Masjidil Aqsa 4 hektar
6 hektar luasnya. Jadi bangunan 4 hektar, halaman 2 hektar. Dan dibangun banyak dari bahan-bahan emas. Dan yang membangunnya yaitu Nabi Sulaiman. Nah, jadi sejarahnya makanya Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu tempat sejarah para Rasul yang 4. Yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, dan itu peninggalan bapak moyang Rasul yang 4, yaitu Nabi Ibrahim sebagai bapak moyang Nabi Musa, bapak moyang Nabi Daud, bapak moyang Nabi Isa, dan termasuk bapak moyang Nabi Muhammad. Nah, jadi oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Dan dari Masjidil Aqsa dibawa ke langit ke-7 yang bernama Sidratul Muntaha sampai bercuapan dengan Tuhan Sang Pencipta. Tapi bagaimana Nabi Muhammad bercuapan dengan Tuhan? Apakah Nabi Muhammad menceritakan wujud Tuhan? Tidak, karena itu tidak bolehkan oleh Tuhan untuk diceritakan bagaimana wujud Tuhan. Cuma kita wajib beriman kalau Nabi Muhammad itu bercuapan dengan Tuhan Sang Pencipta sampai menerima perintah sholat 5 waktu sebagai penyempurna kitab suci yang sebelumnya begitu ya. Jadi penyempurna. Jadi dalam Taurat kan sembahyang ke pura ya, dalam Zabur sembahyang ke vihara dan cara-caranya berbeda ya. Dalam Injil sembahyang ke gereja dan cara-caranya berbeda, dan disempurnakan dalam kitab suci Al-Quran menyembah kepada Tuhan dengan sholat 5 waktu, yaitu 5 kali dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu sebagai penyempurna. Bukan penganut kitab yang lainnya harus masuk ke dalam Quran. Bukan, kan sudah mempunyai kitab suci masing-masing, pemimpin masing-masing, kesananya kepada Sang Pencipta. Tetapi penyempurna itu lebih dibaguskan, menyembah kepada Sang Penciptanya, begitu ya. Nah, jadi ketika umat Islam menjalankan sholat 5 waktu, bukan kita Isra Mi'raj ke atas langit, bukan, tapi kewajiban kita untuk menyembah kepada Sang Pencipta dengan cara menjalankan sholat atau sembahyang atau menyembah, begitu, sebagai kita makhluk ciptaan Tuhan yang wajib menyembah kepada yang menciptakan. Itu yang dibawa oleh Nabi di saat bulan Rajab atau 27 Rajab ya, ketika Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan. Kita harus tahu sejarahnya. Maka ada sebagian umat Islam yang selalu memeriahkan Rajaban, yaitu berkumpul bersama ya, bersuka ria ya, berkumpul bersama, makan minum, dan mengundang para ulama untuk ceramah ya. Ada juga yang tidak melaksanakan seperti itu, tetapi walaupun yang suka merayakan setahun sekali tablik akbar, ada yang tidak suka, itu tidak apa-apa, karena dua-duanya asalkan melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sebagai tanda oleh-oleh Isra Mi'raj. Walaupun setahun sekali tidak ada, nggak mau memeriahkan seperti pihak yang lain, tapi dia selalu melaksanakan sholat, ya nggak apa-apa, karena oleh-oleh Isra Mi'raj itu sholat 5 waktu yang wajib kita laksanakan sebagai umat Islam, yaitu menyembah kepada Sang Pencipta. Begitu ya. Sekian, assalamualaikum, semoga bermanfaat.